Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, alhamdulillah segala puji bagi Allah. Malam ini kita bisa berjumpa kembali menghadiri kajian ilmu. Insya Allah kajian ini akan bermanfaat untuk ibu-ibu, untuk bapak-bapak sekalian. Salawat serta salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita akan istiqomah mengikuti sunnah-sunnah beliau. Insya Allah dengan mengikuti sunnah-sunnah beliau kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Bapak ibu sekalian, Islam adalah agama yang mengajarkan cinta kasih. Bahkan ketika kita sholat, kita diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. 17 rakaat setiap hari kita sholat, maka Al-Fatihah ini kita baca terus. Di sana disebutkan Ar-Rahman Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah dasar kita untuk bernegara, berbangsa, bertetangga, berkeluarga, pokoknya semua unsur kehidupan kita. Ar-Rahman Ar-Rahim inilah nanti yang kita gunakan untuk mengkaji fenomena yang sedang hangat sekarang, perihal Ibu Sukmawati. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, Sukmawati sekarang membuat masalah lagi. Kemarin masalahnya tusuk konde, sekarang membandingkan sosok Soekarno dengan Rasul, membandingkan dengan Al-Quran dan Pancasila. Apa sikap kita menghadapi fenomena ini? Nah, karena dasar kita adalah Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih sayang, pengasih dan penyayang, maka sifat Allah ini kita coba kita masukkan ke dalam diri kita. Kita lakukan perilaku ke siapapun dengan dasar ini, termasuk juga ke Ibu Sukmawati. Apa artinya? Artinya dengan kajian ini, dengan kejadian ini, pendam dulu rasa marah. Baik kita tinjau dia secara terbuka, rasional, landasannya kasih sayang. Maka kesimpulannya, sesungguhnya Ibu Sukmawati ini adalah sosok yang perlu dikasihi, perlu disayangi, perlu diangkat derajatnya dari derajat yang tidak tahu menjadi tahu. Pertimbangannya begini Bapak Ibu sekalian. Apapun itu, kalau kita perbandingkan, maka dasar perbandingan ini adalah sesuatu yang apple to apple, sesuatu yang derajatnya sama. A dan B dibandingkan kalau derajatnya sama. Kalau dia tidak sama, maka perbandingan ini adalah perbandingan yang ngawur. Nah, ketika ngawur, maka kita sebutlah dia sebagai orang yang gagal paham, atau bahasa pasarannya kita sebut bodoh. Konsekuensi dari orang yang bodoh, maka dia harus belajar. Untuk belajar itulah maka kita pahami dulu di mana poin-poin kesalahan ini, sehingga dari poin salah ini kita tahu bagaimana berangkat untuk memperbaiki kesalahan ini, bagaimana berangkat untuk meninggalkan kebodohan menuju ke pengetahuan. Baik Bapak Ibu sekalian, kita mulai dari yang pertama. Kesalahan Ibu Sukmawati yang pertama, memperbandingkan seorang manusia biasa yang bernama Soekarno dengan seorang Rasul yang utusan Allah. Dia tidak apple to apple. Sehebat-hebatnya manusia biasa tentu akan kalah hebat dengan Rasul. Di sini Ibu Sukma gagal. Poin yang kedua, Bapak Ibu sekalian,
kesetaraan di perihal waktu. Bagaimana mungkin Rasul yang hidup di abad ke-16 akan diperbandingkan dengan Soekarno yang hidup di abad 20? Tidak apple to apple. Kesalahan yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Kesalahan yang ketiga, bagaimana mungkin Soekarno yang hanya memperjuangkan sejengkal tanah yang bernama Indonesia dibandingkan dengan Rasul yang memperjuangkan seluruh permukaan bumi termasuk makhluk hidup yang ada di atasnya? Tidak apple to apple lagi. Kesalahan yang ketiga. Kesalahan yang keempat, Bapak Ibu sekalian. Soekarno memperjuangkan sejengkal tanah Indonesia yang bernama Indonesia, sehingga kelak ketika Indonesia merdeka, maka warga negara yang ada di atas tanah yang bernama Indonesia ini akan sejahtera. Sifatnya kekinian, kepanaan hanya ada di permukaan bumi sebelum ajal meninggal. Sedangkan Rasul memperjuangkan kesejahteraan untuk semua masyarakat yang ada di seluruh dunia, baik di dunia ini atau sesudah kehidupan di akhirat kelak. Jadi waktunya Soekarno hanya fana di dunia, Rasul dunia akhirat. Tidak apple to apple. Kesalahan yang keempat. Sampai sini timbul pertanyaan, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sudah paham ini maksud yang saya sebutkan tadi? Keempat kesalahan ini menunjukkan Sukmawati benar-benar bodoh. Oke. Kalau Bapak Ibu belum paham, saya ambil contoh berikutnya yang contoh sangat bodoh juga. Soekarno, kita ketahui di samping dia pemimpin negara, dia ahli politik, dia pemikir besar, tapi dia juga orang teknik, Bapak Ibu sekalian. Zaman Soekarno, kemampuan teknik yang pernah dibuat di zaman itu hanya membangun Hotel Indonesia, Bapak Ibu sekalian. Hotel Indonesia itu kita tahu jumlah lantainya baru 14 lantai. Nanti Bapak Ibu di tahun 1996 saya membangun Hotel Mulia di Senayan. Berapa jumlah lantainya? 42. Kalau kasusnya diperbandingkan antara Soekarno dengan saya, 14 lantai dengan 42 lantai, apakah itu berarti saya lebih pintar dari Soekarno? Kalau Bapak Ibu menjawabnya betul, saya lebih pintar dari Soekarno, maka Bapak Ibu mohon maaf, sama bodohnya dengan Sukmawati. Itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kenapa? Karena perbandingannya jadi salah. Yang satu hidup di tahun zaman Pak Karno 66, yang satu lagi di akhir abad ke-20. Tidak apple to apple. Nah, perbandingan ini juga salah. Maka kesimpulan, karena perbandingan salah, maka kesimpulannya akan salah. Bapak Ibu sekalian, nah, dari 5 kesalahan-kesalahan ini, maka kita tidak perlu marah. Kita perlu mengasihani seorang ibu-ibu yang bernama Sukmawati. Terlepas dia apakah adiknya Megawati atau anaknya Soekarno, bagi kita itu nggak ada masalah. Yang namanya bodoh tetap bodoh, yang namanya salah tetap salah, siapapun orang tuanya, siapapun saudaranya. Bapak Ibu sekalian, kita ingat kajian kita adalah kajian keilmuan. Kita tidak ingin membawa kajian ini ke ranah-ranah politik. Nah, dasarnya kasih sayang. Maka ketika orang tidak mengerti, perwujudan kasih sayang ini dilakukan dengan menambah keilmuannya. Bapak Ibu sekalian, banyak kita menganggap kepintaran itu adalah jumlah memori yang kita masukkan ke dalam kepala kita. Berapa megabyte memori yang masuk ke dalam memori kepala
anggap kita pintar. Makin banyak makin pintar. Sebenarnya pengertian begitu adalah tidak pas. Karena kepintaran itu bukan diukur dengan jumlah memori yang masuk, tetapi juga bagaimana memori yang di dalam ini dikeluarkan. Cara mengeluarkannya, bagaimana mengeluarkannya, kapan mengeluarkannya, diksi yang digunakan ketika mengeluarkannya, itu poin-poin yang menunjukkan seseorang itu pintar atau tidak. Itu Bapak Ibu sekalian tentang kasus yang terjadi di Sukmawati. Nah, perbandingan-perbandingan ini kita kembali lagi ke awal tadi, bahwa dia harus apple to apple. Nah, contoh kebodohan yang lain Bapak Ibu sekalian. Ketika kita memperbandingkan seorang pemimpin. Nah, ini biasanya terjadi ketika rame-rame pilpres, rame-rame kades, rame-rame pilkades, rame-rame pemilihan bupati, pemilihan gubernur, ini suka keluar. Nah, apa salah satu contohnya? Contohnya begini Bapak Ibu. Ada kampanye yang mengatakan lebih baik memilih pemimpin non-muslim tidak korupsi daripada memilih pemimpin muslim tetapi korupsi. Sepintas kalau kita tidak jeli, ini wah bagus sekali nih iklannya Bu, bagus sekali nih pesan yang ingin disampaikan, tetapi sesungguhnya dia tidak apple to apple. Yang satu posisinya pemimpin non muslim tidak korupsi disandingkan dengan pemimpin muslim yang korupsi. Nah, ini tidak apple to apple. Nah, apple to apple-nya bagaimana? Kalimatnya begini Bapak Ibu. Lebih baik pilih mana pemimpin non-muslim yang tidak korupsi dengan pemimpin muslim yang tidak korupsi juga. Jadi yang ini tidak korupsi, yang satu lagi tidak korupsi. Nah, inilah apple to apple. Nah, dari kajian-kajian ini kita bisa simpulkan bahwa memang Ibu Sukmawati tidak perlu kita benci, tidak perlu kita dendam, kita perlu marah yang berkelewatan. Dasar awalnya tadi adalah kasih sayang. Maka orang yang tidak punya kemampuan ini, cara mengasih sayanginya disuruh dia belajar. Sekarang timbul pertanyaannya, di mana dia belajar? Nah, inilah sekarang wacananya yang sedikit berbeda antara satu orang dengan orang lain, satu kelompok dengan kelompok lain. Kelompok yang mengatakan bahwa Sukmawati benar-benar tidak mengerti, maka tempat belajarnya boleh ke personal, apa ke Pak Kiai, ataukah ke profesor, atau ke private, nah itu boleh saja. Atau dia disandingkan dengan institusi, boleh dia belajar lagi ke universitas, boleh juga dia belajar ke pelatihan-pelatihan yang sekarang sedang rame. Tapi intinya belajar. Atau karena pemikiran ini sudah diucapkan di muka umum, maka dia sudah jadi konsumsi umum. Nah, ini sudah terlibat dalam undang-undang ITE. Nah, kalau ini dasar hukumnya, maka tempat belajar beliau bukan pada kiai, bukan pada profesor, bukan pada pelatihan, bukan pada universitas, tetapi tempat belajarnya di Hotel Prodio. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti setelah ini kita akan buka diskusi panjang bagaimana itu pengertian pintar, bagaimana itu mengeluarkan diksi, segala macam, nanti kita bahas. Ini hanya pengantar saja Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ini menjadi pemicu bagi Bapak Ibu sekalian untuk lebih kritis lagi dalam kajian kita malam ini. Salah-salah kata saya mohon maaf pada Bapak Ibu sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Pada
ibu saya mohon maaf, pada Allah saya minta ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.